warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novil Dahalan dari kelas TPPL 1C, program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor mahasiswa 19020760, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah mikrobiologi dan biokimia dengan dosen pengampu Bapak Oto Prasadi SPI MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang biokimia. Bab yang pertama adalah dasar-dasar biokimia. Biokimia merupakan jembatan antara kimia dan biologi. Biokimia secara sederhana didefinisikan sebagai kimia dari kehidupan, yaitu ilmu yang mempelajari reaksi pada makhluk hidup. Biokimia dipelajari pada berbagai bidang yang berhubungan dengan makhluk hidup seperti pertanian, kedokteran, farmasi, kelautan, peternakan, dan pangan. Pembahasan biokimia dibagi menjadi 3 topik utama, yaitu yang pertama adalah struktur biokimia. Struktur biokimia difokuskan pada struktur utama molekul penyusun makhluk hidup yang dikaitkan pada hubungan antara struktur molekul dan fungsi biologi molekul penyusun makhluk hidup. Yang kedua adalah proses metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup dan regulasinya serta energi yang terlibat. Yang ketiga adalah pewarisan sifat, yaitu informasi biokimia yang dihubungkan dengan proses kimia dan senyawa yang menyimpan dan mentransmisikan informasi biologi. Karakteristik makhluk hidup dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, makhluk hidup tersusun atas sel. Yang kedua, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga adalah makhluk hidup melakukan metabolisme. Yang keempat adalah makhluk hidup memberikan respon terhadap rangsang. Yang kelima adalah makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Peran biokimia dalam kehidupan yaitu yang pertama, pada bidang kedokteran, farmasi, dan kesehatan yang memiliki peran. Yang pertama adalah penemuan berbagai vaksin, yang kedua adalah penemuan pengobatan penyakit kanker, yang ketiga adalah penemuan obat HIV, yang keempat adalah produksi insulin manusia serta produksi antibiotik. Yang kedua adalah pada bidang pertanian. Yang pertama adalah penemuan tanaman unggul, yang kedua adalah pupuk organik. Yang ketiga pada bidang peternakan, yaitu penemuan ternak unggul. Yang keempat pada bidang pangan, yaitu penemuan pembuatan keju, yogurt, Yakult, kecap, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah produksi asam amino esensial dan produksi vitamin. Bab yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat atau sakarida dalam bahasa Yunani atau sakaron yang artinya gula, yaitu komponen esensial semua organisme hidup. Karbohidrat merupakan komponen yang paling melimpah di bumi, tetapi karbohidrat yang paling banyak dihasilkan oleh organisme fotosintetik, yaitu bakteri tertentu, alga, dan tumbuhan. Nama karbohidrat berasal dari hydrate of carbon yang merujuk ke rumus empirisnya adalah CH2O. Klasifikasi utama karbohidrat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah monosakarida, merupakan unit terkecil dari karbohidrat. Yang kedua adalah disakarida, terdiri dari 2 residu monosakarida yang berkaitan dengan kovalen dengan nama ikatan glikosida. Yang ketiga adalah oligosakarida. Dalam bahasa Yunani, oligos artinya sedikit, terikat 3 sampai kira-kira 20 residu monosakarida. Yang keempat adalah polisakarida. Dalam bahasa Yunani artinya banyak, merupakan polimer yang mengandung banyak lebih dari 20 monosakarida. Bab yang ketiga adalah protein. Protein berasal dari bahasa Yunani protos, yang berarti paling utama. Protein merupakan kelompok molekul makanan yang paling
penting karena protein menyediakan organisme tidak hanya karbon dan hidrogen, tetapi juga nitrogen dan sulfur. Fungsi protein dalam sel antara lain yaitu yang pertama, melindungi terhadap infeksi, yang kedua, katalis reaksi metabolik, yang ketiga adalah dukungan dan kekuatan mekanik. Bentuk protein dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, protein globular merupakan protein yang larut dalam air, berbentuk seperti bola dengan karakteristik pada bagian dalam protein yaitu hidrofobik dan pada permukaan luar yaitu hidrofilik. Yang kedua adalah protein fibrous, merupakan protein struktural yang menyediakan dukungan mekanik pada sel dan organisme. Protein fibrous dirancang seperti kabel besar. Yang A adalah asam amino protein alami. Protein adalah polimer dari asam amino. Semua organisme menggunakan 20 asam amino yang sama sebagai pembangun suatu molekul protein. Yang B adalah pengelompokan protein berdasarkan fungsinya. Pengelompokan protein berdasarkan fungsi biologi. Yang pertama adalah enzim mengkatalis hampir semua yang terjadi pada makhluk hidup. Protein pertahanan sekaligus sebagai antibodi, protein transport membawa material dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam tubuh. Yang keempat adalah protein pengatur, mengkontrol banyak aspek dari fungsi sel termasuk metabolisme dan reproduksi. Protein struktural menyediakan pendukung mekanik untuk sebagian besar binatang dan penutup luar. Protein nutrien menyediakan asam amino untuk embrio dan janin. Yang terakhir adalah protein dalam pembentukan sel dan sel dapat bertindak sebagai reseptor untuk berbagai macam ligan dan sebagai modifier interaksi sel dengan sel. Bab yang keempat adalah senyawa makro dan mikro pada makhluk hidup. Tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produksi yang berkualitas. Pemenuhan unsur hara kebutuhan tanaman merupakan hal yang mutlak dilakukan karena ketersediaan unsur hara di alam sangatlah terbatas dan semakin berkurang karena telah terserap oleh tanaman. Unsur hara dibutuhkan tanaman dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama unsur hara makro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Unsur hara yang tergolong makro adalah nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur atau belerang. Yang B adalah unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanamannya. Yang tergolong unsur hara mikro antara lain klor, besi, mangan, tembaga, seng, dan boron. Bab yang kelima adalah reaksi enzim dan enzimatis. Enzim merupakan katalisator protein yang mempercepat reaksi kimia dalam makhluk hidup atau dalam sistem biologi. Sebagai protein, enzim memiliki sifat-sifat yang umum seperti protein, seperti enzim denaturasi pada suhu tinggi atau kondisi ekstrim lainnya. Beberapa oksidator, keadaan polaritas larutan, tekanan osmotik, dan yang abnormal juga dapat mempengaruhi kerja enzim. Kelebihan enzim sebagai katalis dibandingkan dengan bahan kimia yang lain, yaitu yang pertama, enzim memiliki spesifik yang tinggi. Yang kedua, enzim hanya mengkatalis substrat tertentu. Yang ketiga, tidak terbentuk produk sampingan yang tidak diinginkan. Yang keempat, produktivitas yang tinggi sehingga dapat mengurangi biaya. Yang kelima, produk akhir pada umumnya tidak terkontaminasi sehingga mengurangi biaya purifikasi dan mengurangi efek kerusakan terhadap lingkungan. Protease merupakan kelompok enzim-enzim yang sangat kompleks yang menduduki posisi sentral dalam aplikasi pada bidang fisiologi dan produk-produk komersial.
Enzim proteolitik intraseluler memiliki peran penting, yaitu yang pertama dalam metabolisme, yang kedua dalam fungsi fisiologi, dan yang ketiga adalah protease juga diimplikasikan dalam peran reguler ekspresi gen, perbaikan DNA, dan sintesis DNA. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim yaitu suhu, aktivitas enzim, dipengaruhi oleh konsentrasi substansi, pH lingkungan, dan penghambatan enzim. Sekian video yang saya buat, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.